Berutang 100 juta dolar, tapi dijemput mobil mewah di malam bersalju dan tanpa sengaja membangunkan sistem. Selama aku bersama mereka, sensasinya terus datang dan hadiahnya terus mengalir. Cukup cepat, aku akan mendapatkan kembali semua yang menjadi hakku dengan bunganya, dan menghancurkan pasangan pengkhianat itu. Di bawah kakiku, sistem bahagia. Berhasil terikat dengan tuan rumah, saat tuan rumah merasakan kegembiraan, kebahagiaan, penaklukan, dan sensasi mendebarkan lainnya, kamu bisa membuka jutaan hingga puluhan juta dalam bentuk uang tunai dan berbagai aset fisik legal sebagai hadiah. Rio, minumlah air dan istirahatlah. Terdeteksi kegembiraan hangat tuan rumah. Hadiah, 1 juta dolar tunai dan sebuah Maybach terbaik, semua dokumen sudah diurus. Jangan terlihat begitu murung, biarkan aku menghiburmu. Terdeteksi tuan rumah, getaran romantis yang intens, hadiah, 5 juta dolar tunai dan sebuah penthouse, pemandangan sungai di pusat kota, sertifikat properti sudah dialihkan ke tuan rumah. Rio, bagaimana rasanya naik bus pulang? Aku sedang berbaring di tempat tidurmu sekarang, menghabiskan uang yang kau kerja keras, bermain dengan wanita yang kau pacari selama 3 tahun, katakan padaku, bukankah kau benar-benar sampah? Budi, apakah ini semua ambisimu? Pelacur yang sudah kubosankan, kau ambil seperti harta karun? Jika aku bilang sekarang tumpukan kotoran di bawah itu rasanya seperti coklat, apakah kau akan lari ke bawah dan mencicipinya? Rio, kau mencari masalah? Kau tidak lebih dari seorang pecundang miskin yang berutang 100 juta dolar, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku. Menyebalkan. Kenapa begitu cepat? Kemarilah. Bagaimana rasanya tanganku? Kupikir kau mimpi buruk. Ini mimpi buruk. Aku bermimpi galeriku bangkrut. Lalu kau membeliku? Aku tidak mampu, aku berutang 100 juta dolar, aku pecundang miskin total. Kau saham berpotensi tinggi. Kami semua ingin berinvestasi. Tentu aku harus langkah pertama. Pria itu seperti saham. Beli murah, jual mahal itu bisnis. Tapi beberapa saham layak dipegang jangka panjang. Dividennya mahal. Aku tidak mau uang, aku mau kegembiraan. Seperti sekarang, badai salju menghalangi jalan, terjebak di RV. 5 wanita dan 1 pria. Sungguh mengasyikkan. Rio, keluarlah sekarang. Ayu dalam masalah. Sayang, bersambung. Dia baik-baik saja tadi. Tiba-tiba dia batuk 2 kali. Lalu pingsan, ku sentuh dahinya. Panas sekali. Tidak apa. Tunggu saja sampai pulang. Aku sudah periksa. Ada hotel di seberang jalan, bersih dan berpemanas. Dijamin, aku sudah pesan kamar. Dalam cuaca begini, dia bepergian dengan demam tinggi, pasti tambah parah. Hanya saja, Rio, kau harus melakukannya. Bawa dia ke hotel. Jaga dia dulu. Terserah kalian. Ayo ke hotel dan turunkan demamnya. Aku antar kau. Berbaring saja. Aku ambilkan obat demam. Aku segera kembali. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku, sayang. Kembali ke kamar mandi. Aku lupa meninggalkan aroma di tubuhmu. Kamu sudah bangun. Kenapa kamu di lantai? Seorang anak kecil memegang tanganku semalaman. Aku tidak bisa pergi meskipun ingin. Rio, aku mau mandi. Boleh pinjam 1 kemejamu? Sudah dicuci sekali, belum pernah dipakai. Agak besar, harusnya pas untukmu. Mendeteksi inang mengalami adegan romantis klasik. Peringkat emosi. Mendebarkan. Hadiah, 100.000 dolar dikreditkan. Duduklah, aku akan mengeringkan rambutmu. Rio, apa aku bilang sesuatu yang aneh tadi malam? Bagian yang mana? Jangan pergi, atau aku butuh air atau... Sayang. Aku mengigau karena demam. Aku kira kamu adalah... Aku tahu, tapi karena yang menemanimu adalah aku tidak keberatan dipanggil seperti itu. Maaf. Jangan menangis, makan dulu. Nanti aku antar kamu pulang.
Ibu Wijaya pasti khawatir. Aku tidak mau pulang. Mereka semua bilang aku pembawa sial. Mereka memaksaku untuk berjaga untuk suamiku yang meninggal. Kalau begitu jangan. Selama aku di sini, kamu bisa tetap di sisiku selama yang kamu mau. Mendeteksi ketergantungan kuat pada inang dari seorang wanita. Peringkat emosi. Sangat mendebarkan. Hadiah. $1 juta dikreditkan. Itu Penny? Ups, waktu telepon kita benar-benar tidak bisa lebih buruk. Hei, kami memilih waktu yang tepat untuk menelepon. Waktu yang benar-benar buruk, mengganggu kesenanganmu. Katakan saja. Kalau tidak, tutup teleponnya. Jangan menghalangiku dari pasienku. Buru-buru mau tutup telepon? Rio, bagaimana dengan tagihan yang kita hitung di kamar mandi? Kapan kamu akan bayar? Apa burunya? Aku akan menyimpannya sebagai tagihan. Itu tidak akan kemana-mana. Jangan bicara soal tagihan pribadimu. Rio, kami para gadis sudah memutuskan, kami akan ke tempatmu pada festival perahu naga, dan periksa ayu kecil kita. Lihat apakah kamu merawatnya dengan baik. Kalian semua datang? Tentu saja. Hati-hati. Jangan sampai kami menangkapmu melakukan hal yang lebih seru. Masih bersembunyi, mencoba berkeringat di bawah selimut, dan demam lagi. Hanya, baru saja. Mereka melihat semuanya. Biarkan mereka lihat, berkemas. Aku akan mengantarmu pulang. Ini, mobil ini milikmu? Bentley Flying Spur. Lebih dari 4 juta rupiah. Bukankah kamu punya utang 100 juta rupiah? Utang ya utang. Tapi aku tidak bisa membiarkan gadisku naik bus kembali ke desa. Rio, kamu yang menyetir. Mobil ini punya bantuan mengemudi. Jangan bergerak. Jika kamu menyentuh tuas persneling, kita harus mati bersama. Deteksi, Inang telah menyelesaikan mengemudi Bentley satu tangan sambil menyentuh kaki. Hadiah, $1 juta tunai. Kita sampai. Tunggu, kamu belum membayar ongkosnya. Kamu kekurangan uang? Aku punya sedikit. Jangan. Ada orang di luar. Hanya memungut sedikit tol. Itu tidak terlalu banyak, kan? Ah, ini semua salahmu. Di luar banyak orang. Layar privasi. Mereka tidak bisa melihat. Masuk. Siapapun yang mengganggumu, telepon aku. Aku di sini. Tidak ada yang berani macam-macam. Ketegangan romantis tertinggi. Hadiah tunai, $500.000. Bos Rio. Semua $60 juta dari rekening perusahaan telah dicuci oleh Budi Santoso ke rekening luar negeri. Tanda tangan palsu di catatan transfer dan konfirmasi yang ditandatangani Rina Wijaya semua ada di tanganku. Bukti ini bisa menjebloskan mereka berdua. Enkripsi file-file itu dan kirimkan padaku. Segera mundur, jangan biarkan mereka curiga. Tenang saja, Bos Rio. Kami semua menunggu Anda kembali. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kembali semua yang menjadi hakku dengan bunganya dan tidak kurang 1 sen pun. Tuan rumah terdeteksi mendapatkan chip balas dendam utama. Peringkat emosi, kelas S, hadiah tunai, $2 juta. Sudah dikreditkan. Kamu pasti belum tahu. Rio Pratamamu dihabisi habis-habisan oleh Budi Santoso dari desa kita. Dia berhutang ratusan juta dalam utang macet. Bahkan dia harus pinjam uang untuk ongkos pulang. Dulu kamu nangis minta anakmu sekolah di Universitas Tsinghua atau Peking. Apa gunanya pendidikan setinggi itu? Tepat sekali. Arthur, lihat Ergo di sebelah. Dia bahkan tidak tamat SMP dan jadi pengantar makanan, tapi tahun ini dia beli mobil baru. Sebaliknya, anak pintarmu, berhutang di mana-mana. Jangan bawa desa kita ikut jatuh. Martha, urusan keluargaku bukan urusanmu. Meskipun kakakku sedang bernasib sial, dia masih 100 kali lebih baik daripada sampah punyamu itu yang cuma judi dan numpang hidup darimu. Gadis kecil, kamu memang bicara keras ya? Jadi berhutang bikin kamu benar? Tunggu sampai kreditur datang, rumah ini pun akan disita sebagai jaminan, keluarga kalian semua akan tidur di jalanan. Ya Tuhan, itu Bentley? Itu pasti beberapa juta dolar. Kapan Ergo jadi sekaya ini? Kamu buta atau kali? Mobil rongsokan Ergo itu bahkan tidak bisa menutupi sebagian kecil dari ini. Ini pasti orang besar dari kota. Rio, semua ini milikmu. Mobil ini asli. Barang-barang ini pasti berharga ratusan $1.000. Tidak seberapa. Hanya kendaraan. Ya ampun, itu tas desainer.
Anak perempuanku bilang satu harganya lebih dari 100.000 dolar, dan anggur itu satu karton harganya puluhan ribu dolar. Seluruh bagasi ini, itu cukup untuk kita bertani selama 10 tahun. Pura-pura. Teruslah pura-pura. Mobil ini pasti sewaan. Ini semua dari toko online murah, produk murah meriah. Ayah, sedan tua di rumah itu, yang sudah kita kendarai lebih dari 10 tahun, harus pensiun. Ini untukmu. Mulai sekarang, kalau kau pergi memancing, atau mengunjungi kerabat, akan nyaman dikendarai. Sekarang kau pakai alat peraga, produk murah meriah. Ini mungkin kunci model, hanya kunci, tidak ada mobil terlihat. Siapapun bisa membual. Kalau kau begitu hebat, keluarkan mobilnya. Lihat, sudah kubilang dia pura-pura. Apakah BMW bekas jelek ini mobil mewah yang dia beli untuk Bapak Arthur? Kalian semua berkumpul di sini untuk apa? Lihat, BMW baruku. Oh, sungguh memalukan. Pulang kau. Bapak Rio, pesanan khususmu, tang 700 spesifikasi tertinggi telah dikirim tepat waktu, silakan tanda terima. Ayah, mobilnya terdaftar atas namamu. Mulai sekarang, pergilah kemanapun kau mau. Bensin dan perawatan, semuanya akan kutanggung. Hadiah tunai, 5 juta dolar. Inang menyelesaikan impian terakhir ayah, bonus kebahagiaan, keluarga dikreditkan. Rio, tunggu, maksudku, Ketua Rio, kau telah menjadi kaya, bisakah kau membantuku? Rio, Ayu akan menikah. Ayu, kamu bawa kekasihmu pulang ke desa buat liburan? Memalukan seluruh keluarga kami. Pantas suamimu mati begitu setelah pernikahan. Tingkah lakumu yang cabul itu mengutuknya. Aku melihatnya sendiri kemarin. Mobil mewah hitam menurunkannya. Mereka berdua berpelukan lama di dalam mobil. Baru 2 tahun jadi janda, sudah tidak sabar. Kalau mertuanya tahu, mereka akan menyeretnya ke balai leluhur dan menenggelamkannya di kandang babi. Buka pintunya. Kalau hari ini kau tidak mengaku soal kekasihmu, kau bukan anakku lagi. Ayu, aku di sini untuk menjemputmu. Jadi kau kekasihnya. Seluruh desa sudah bicara. Kau itu pecundang miskin yang berutang 100 juta dolar. Mau menipu anakku? Tidak mungkin. Pertama, namaku Rio Pratama, bukan kekasih. Kedua, aku menghidupi wanitaku dengan uangku sendiri. Itu bukan urusanmu. Ketiga, kalau kau berkata kasar lagi padanya, akan kubuat kau menghabiskan liburan ini di kantor polisi. Rio, Berhenti menangis. Ayo kita pergi dari sini. Dengan aku di sisimu, tidak ada yang akan memaksamu berjaga untuk suamimu yang sudah mati, atau membuatmu menderita. Aku akan merawatmu seumur hidup. Rio, jangan pergi. Aku tidak pergi. Aku di sebelah. Panggil aku kalau butuh sesuatu. Tidak. Rio, aku menginginkanmu. Kau menarikku keluar dari lumpur hisap itu. Aku ingin memberikan diriku padamu, sukarela. Terdeteksi, Inang telah mendapatkan kepercayaan penuh dan kasih sayang dari wanita bernilai tinggi. Kebahagiaan romantis maksimal. Peringkat emosi. Manis. Hadiah. 1 juta dolar. Silahkan duduk. Aku baru saja membuat bubur, makan selagi hangat. Ibu Siti, selamat pagi. Terdeteksi host, Ayu Putri. Membangun surga keluarga yang lengkap. Kebahagiaan maksimal. Peringkat emosi, sangat mendebarkan. Hadiah, uang tunai 1 juta dolar. Disetorkan secara real time. Mana yang Rio Pratama? Kami menerima laporan. Anda dicurigai melakukan penahanan ilegal, memperdagangkan wanita, Ayu Putri. Sekarang, silakan ikut kami kembali ke kantor untuk penyelidikan. Petugas, ini si pecundang miskin yang berhutang lebih dari 100 juta dolar. Dia menculik putri jandaku, merusak reputasinya. Dasar pria simpanan. Serahkan adikku sekarang, atau aku akan menghancurkan rumahmu hari ini. Jaga mulutmu. Ayu sudah dewasa. Dengan siapa dia dan kemana dia pergi bukan urusanmu. Ayu Putri,
Dasar orang tak tahu terima kasih, kemari dan ikut aku pulang. Aku tidak diculik olehnya. Aku pergi dengannya dengan sukarela. Kamu gila. Aku tidak gila, aku sadar. Mulai hari ini, aku, Ayu Putri, memutuskan semua hubungan denganmu, Ibu Marta, dan keluarga Wijaya. Selama 30 tahun ini, aku bekerja seperti budak untuk keluarga Wijaya. Mahar $300.000 semuanya dipakai untuk membeli mobil untuk Sam. Kompensasi kematian suamiku juga kamu gunakan untuk uang muka rumah Sam. Aku menjanda selama 2 tahun. Dan kamu masih memaksaku menikahi seorang bujangan tua. Untuk mendapatkan mahar agar Sam bisa menikah. Hal-hal ini, apakah kalian semua lupa? Sangat wajar bagi seorang kakak untuk membantu adiknya. Kamu lahir sebagai anggota keluarga Wijaya, dan kamu akan mati sebagai anggota. Kamu memperlakukanku seperti sapi perah, seperti barang dagangan. Tapi aku manusia. Mulai sekarang, hidupku, pernikahanku, tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Ini lelakiku. Aku bersamanya seumur hidup. Aku pukul kamu, kamu dasar tak tahu malu. Berhenti. Turunkan tongkatnya. Bikin masalah lagi dan aku akan bawa kalian semua ke kantor. Aku tidak peduli. Beri aku $1 juta, atau hari ini kamu harus kembali dan menikahi si bodoh. Hai, semuanya, kita siaran langsung. Seorang ibu jahat memaksa putri jandanya untuk menggunakan maharnya membeli rumah untuk anaknya, dan dia bahkan datang memeras $1 juta. Kemari, Ibu Wijaya, biar aku siarkan langsung kamu, agar 120.000 orang bisa menilai kamu. Kamu? Siapa kamu? Ini urusan keluarga kami. Urusan keluarga? Menganiaya adikku, itu urusan kami. Adikku, kami memperlakukannya seperti harta karun. Dan kamu bahkan tidak memberinya pakaian yang layak. Kamu menyebut dirimu seorang ibu? Aku Dewi Lestari. Keamanan pribadi Ibu Ayu Putri akan saya awasi secara pribadi. Jika dalam yurisdiksi Anda, tindakan pelecehan atau pemerasan jahat seperti itu terjadi lagi, saya akan menghubungi Inspektorat Polisi Kota secara langsung. Tenang saja, Ibu Dewi. Kami akan menegakkan hukum. Ini tidak akan terulang lagi. Ini adalah pernyataan pemutusan hubungan keluarga dan pemberitahuan hukum pengabaian kewajiban nafkah. Perkataan dan tindakanmu tadi telah sepenuhnya direkam sebagai bukti. Jika kamu ingin menggugat, firma hukumku siap. Ibu Wijaya, kulit Anda luar biasa. Ini beberapa produk perawatan kulit untuk Anda. Dipilih khusus untuk Anda. Bapak Wijaya, selamat Festival Perahu Naga. Ayo, ini untukmu. Ini untukmu. Terdeteksi tuan rumah menerima dukungan dari banyak anggota lawan jenis berkualitas tinggi. Suasana keluarga sangat harmonis. Sensasi maksimal. Peringkat emosi, gembira. Hadiah, $5 juta tunai. Disetorkan secara real time. Total hadiah sistem, $59.800.000. Urusan pribadi sudah selesai. Sekarang urusan bisnis. 7 Februari, dia memesan Hotel Cakrawala Agung milikku, seluruh ballroom lantai 2, untuk pernikahannya. Dia mengundang semua pejabat kabupaten, anggota Kamar Dagang Kota, dan bahkan eksekutif bank. Dia berniat menggunakan pernikahan ini untuk menutupi penggelapan dana perusahaannya, membangun koneksi, dan mengamankan posisi ketuanya. Saya telah mengumpulkan rantai bukti yang lengkap, penggelapan dana, penipuan keuangan, pemalsuan tanda tangan, pencucian uang luar negeri. Kami akan mengajukan pengaduan resmi pada hari pernikahan. 7 Februari, di Hotel Cakrawala Agung, aku akan menunjukkan kepada semua orang apa yang terjadi pada pengkhianat.
Saat kita minum tadi, kamu menatapku begitu lama. Sekarang kamu pura-pura sopan? Siti Rahayu, orang-orang tidur di atas dan di bawah. Jangan macam-macam. Macam-macam? Seorang pria dan wanita sendirian di kamar mandi, menurutmu apa yang bisa terjadi? Cukup lihat, sekarang kita berdua basah. Kamu tidak akan mendorongku lagi kan? Rio, apakah itu kamu di dalam? Aku baik-baik saja, hanya aku di sini. Kamu harus kembali tidur. Kalau begitu cepatlah keluar. Aku akan menunggumu di kamarmu. Dia menunggu di kamarmu. Rio cukup beruntung dengan para wanita ya. Puas sekarang? Kita hampir tertangkap basah. Kira dia tahu bahwa aku bersamamu? Baiklah, aku sudah bersenang-senang. Tapi kamu berhutang padaku. Cepat atau lambat, aku akan menagih dengan bunga. Selamat malam, rekan kejahatanku. Ini jatuh dari saku kamu. Itu tidak akan terjadi lagi. Penny dan 3 lainnya pergi sebelum subuh. Mereka bilang setelah liburan, mereka akan menemuimu di pernikahan mantan pacarmu. Makan siang keluarga Pratama jam 12 siang. Ikut aku. Aku tidak ikut. Aku akan merapikan studio di lantai 3 saja, naik ke atas dan ganti baju. Jangan buat Bapak Arthur dan Ibu Siti menunggu. Hei, orang yang berutang 100 juta dolar, Bos Rio ada di sini. Apa kabar? Mobil sewaan? Perusahaan rental belum menagihmu? Rio, aku bukan orang yang suka ceramah, tapi kamu meninggalkan pekerjaan yang aman untuk memulai bisnis sendiri. Sekarang kamu terlilit utang, Ayu akan menderita karenamu. Kamu menghancurkan seluruh keluarga. Tapi Rio, demi keluarga, aku dapatkan kamu pekerjaan sebagai satpam, 3.500 sebulan, termasuk kamar dan makan. Berlutut saja, dan aku akan segera mengamankan pekerjaan untukmu. 3.500? Apa? Tergiur? Tidak. Aku sekarang pria simpanan profesional. Gaji besarmu 3.500 bahkan tidak cukup untuk mengisi tangki Bentleyku. Rio, jangan berlebihan. Kamu pikir kamu masih bos? Kamu hanya pecundang miskin sekarang? Aku hidup dari seorang wanita, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di mansion. Lebih baik daripada orang yang pakai Rolex palsu, merendah dan menjilat klien setiap hari, dan bertingkah seperti antek. Arthur, kamu membesarkan anak yang luar biasa. Aku selesai. Duduk semeja dengan orang yang tak tahu malu, itu memalukan. Bagaimana bisa Victor yang pergi? Jika ada yang harus pergi, seharusnya orang tak tahu malu itu. Dia bahkan punya nyali untuk datang ke makan malam keluarga. Menurutku lupakan makan malam keluarga, dan dia harus dihapus dari silsilah keluarga. Ibu Dewi, silahkan. Saya datang di waktu yang salah. Perwakilan Kongres Provinsi, Dewi Lestari, Ketua dari Grup Cakrawala Agung. Orang penting seperti itu? Apa yang dia lakukan di sini? Bu Dewi, saya Victor Pratama dari Dekorasi Fans. Saat Anda datang untuk memeriksa kamar dagang kabupaten, saya menyapa. Bapak Arthur dan Ibu Siti ada di sini. Kenapa Anda tidak meminta saya turun dan bersulang? Bapak Arthur dan Ibu Siti, selamat Festival Perahu Naga. Saya Dewi Lestari, mitra bisnis Rio. Maaf mengganggu. Silakan duduk sayang. Bu Dewi, bagaimana kalau kita... Saya membawa kontraknya.
Proyek pendidikan Voyage. Pendanaan awal sebesar 20 juta dolar. Seperti yang kita diskusikan tadi malam, Anda menyumbangkan teknologi dan operasi untuk saham 51%. Tanda tangani, Ketua Rio. 20 juta dolar. 20 juta dolar. 51% saham. Tidak mungkin. Kamu menyewa aktor untuk pura-pura, mau pamer di depan kami? Tuan, yang berdiri di depan Anda adalah Ketua Tunggal Grup Grand Horizon, Ibu Dewi Lestari. Jika Anda terus tidak sopan, saya akan suruh keamanan mengusir Anda. Anda akan dilarang permanen dari semua properti Grand Horizon. Budi, pena ini milikmu. Tidak berharga banyak, tapi pena ini menandatangani kontrak 20 juta dolar. Saat kamu jaga malam di pos keamanan, keluarkan dan lihatlah. Itu akan jadi kenang-kenangan. Terima kasih, Ibu Dewi. Kamu bilang kamu di bisnis dekorasi? Ya, Ibu Dewi. Saya sudah 20 tahun di bisnis dekorasi, dan saya Paman Rio. Jika Ibu punya proyek untuk saya, Tenang saja. Cek daftar pemasok grup Grand Horizon di Kabupaten Bukit Hijau. Ketemu, Ibu Dewi. PT Dekorasi Puncak adalah salah satu pemasok untuk cabang Hotel Cakrawala Agung. Kontraknya berakhir akhir bulan depan. Kamu baru saja bilang, kamu melakukan renovasi? ya, Ibu Dewi, Putra Anda tidak menghormati mitra bisnis saya. Prinsip kemitraan Grand Horizon adalah rasa hormat. Mulai berlaku sekarang, saya menghentikan semua kerjasama dengan perusahaan Anda. Tidak, Ibu Dewi, anak saya hanya bicara omong kosong, mohon bermurah hati dan maafkan dia. sudah kubilang minta maaf. Maaf. Lebih keras. Apa, belum sarapan? Maaf, Rio. Aku salah meremehkanmu. Pepatah kuno Ming mengatakan, kau tidak ada saat aku jatuh, sekarang aku bangkit, siapa kau? Terima kasih. Hari ini, kau telah menunjukkan padaku, siapa sebenarnya orang-orang di sekitarku. Dewi, jangan biarkan hal kecil ini Merusak bisnis hotel. Baik. Apapun katamu. Terima kasih, Ibu Dewi. Saya jamin proyeknya akan sempurna. Terdeteksi. Tuan menerima dukungan penuh dari seorang CEO wanita top. Sensasi tamparan maksimal. Peringkat emosi. Sangat mendebarkan. Hadiah. 5 juta dolar. Sudah dikreditkan. Rio, kenapa kamu minum sebanyak itu? Ayu, aku sangat beruntung memilikimu. Aku yang seharusnya mengatakan itu. Dulu aku pikir bahwa menjadi cukup baik akan memberiku cinta. Kamu membuatku sadar bahwa aku tidak perlu menyenangkan siapapun untuk layak dicintai. Ayu, kamu yakin? Aku tidak bisa menjadikanmu satu-satunya, jika kamu melakukan ini hanya karena rasa terima kasih. Ini bukan rasa terima kasih. Ini cinta. Rio, ambil aku. Inang terdeteksi, kelelahan mental. Dan sakit punggung, peringkat emosi sangat tidak bahagia, hadiah 0 rupiah. Peningkatan selesai. Inang dapat menghabiskan 100 juta rupiah dari hadiah sistem untuk lotere eksklusif. Mulai sekarang. Sistem, all-in dengan 100 juta dolar. $1 hadiah sistem telah digunakan. Lotere utama sekarang dibuka. Selamat, Inang. Anda telah mendapatkan agen peningkatan gen dasar.
$100 juta itu memang uang yang terpakai dengan baik. Inang Rio Pratama, stamina 99, skor sukubus 90, figur 98, proporsi sempurna, saldo sistem 0. Kamu, bagaimana bisa berubah drastis semalaman? Karena kamu sudah bangun, ayo olahraga sama aku. Bukannya tadi malam bilang punggung sakit? Itu dulu. Sekarang aku tidak capek sama sekali. Ayu, kamu harus kembali ke desa kayu jati besok. Mertuamu sudah datang. Mereka khusus minta kamu. Aku sudah selesai dengan mereka. Maksudmu? Suamimu sudah meninggal, jadi kamu milik keluarganya. Kalau kamu tidak kembali, mereka akan pergi ke rumah Rio dan membuat masalah. Aku bilang, kamu harus kembali besok. Ada apa? Aku tahu kamu khawatir padaku. Tapi aku harus keluar kota besok. Aku akan pergi denganmu. Kalau benar-benar tidak bisa mengatasinya, aku akan meneleponmu segera, oke? Oke. Bahkan jika langit runtuh, aku di belakangmu. Kirim pesan saat sampai. Kalau ada masalah, hubungi aku segera. Aku akan sampai dalam 10 menit. Siap, jangan terlalu khawatir. Aku akan segera kembali. Bapak Rio, dia baru saja pergi. Dan kamu sudah khawatir? Siti Rahayu mengemudi 2 jam untuk sampai ke sini. Hanya untuk menggodaku. Untuk perjalanan sketsa. Setelah liburan, galeri akan mengadakan pameran tema, dan aku mengundang Rio yang tampan untuk menjadi model sketsa eksklusifku. Menyuruhku jadi model, biayaku tidak murah. Kalau begitu, lihat saja, bagaimana jika aku menawarkan diriku sebagai jaminan? Apakah itu cukup untuk membayar biayamu? Jangan khawatir. Kamu tidak akan rugi. Lagi pula, menunggu di sini membuatmu cemas. Kenapa tidak ikut aku untuk bersantai? Hari ini, kamu milikku. Jangan hanya berdiri di situ. Bersandarlah di pohon. Sesuka kenyamananmu. Tetap diam. Tahukah kamu kapan pertama kali aku ingin menggambarmu, atau bahkan menciummu? Pasti bukan saat aku berutang $100 juta, dan semua orang menghindariku. Bukan, itu di RV, setelah kamu tertidur. Dan aku tidak ingin menjadi hanya satu dari 5 wanita kaya di matamu, aku ingin menjadi Siti Rahayu. Yang ingin tidur, ingin menggambarmu, dan ingin menjadi tak terlupakan bagimu. Tidak buruk. Sepertinya biayaku. Lukisanku. Mengerti. Apa yang baru saja kukatakan, apa kau mengerti? Bagian yang mana? Tidur denganku, atau membuatku tergila-gila? Keduanya. Rio, aku tak mau menunggu lagi. Apa kau tidak takut aku tidak akan menepati, dan pergi begitu saja? Aku takut kau tidak punya nyali. Masuk. Soal biaya penampilan yang disepakati untuk model top Kurio, saatnya membayar sisanya. Apa, takut? Tak bisa membiarkan model eksklusifku bekerja seharian tanpa imbalan. Persiapan matang, Dewi. Apa kau tidak takut aku benar-benar mengambil pembayaran terakhir ini? Kuharap kau mau. Jangan terburu-buru. Pertama, bersulang untuk pelukis eksklusifku. Untukmu, model paling menggoda yang pernah kulukis. Inang terdeteksi, terlibat dalam tarik ulur romantis pamungkas dengan wanita bernilai tinggi. Kegembiraan romantis maksimal. Peringkat emosi, sangat mendebarkan. Hadiah, $5 juta tunai. Transfer selesai. Apa? Takut melihat? Tidak takut. Takut kau terlalu tidak sabar, Dewi.
Aku pergi. Tuan terhormat, menantikan, Tuan terhormat, menantikan, Tuan terhormat, menantikan waktu berikutnya. Inang terdeteksi. Diterima dari seorang wanita bernilai tinggi, pengakuan penuh gairah dan perpisahan yang lembut, resonansi emosional. Sensasi maksimal. Peringkat emosi, sangat mendebarkan. Hadiah, 15 miliar rupiah. Transfer selesai. Hei ibu, ada apa? Rio, kau dengan Ayu, dia belum pulang semalaman, teleponnya tidak dijawab, aku sangat khawatir. Jangan khawatir, ibu. Aku tidak bersama Ayu, dia bilang kemarin dia akan pergi berbelanja dengan Penny. Aku akan menghubunginya sekarang. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Penny, kau bersama Ayu? Apakah kau Rio? Aku Mia Wijaya, sepupu Ayu. Aku Rio. Di mana Penny? Di mana Ayu? Aku Mia Wijaya. Ayu dan Penny dikunci di balai leluhur di Desa Kayu Jati. Bibi saya ingin menjual Ayu kepada si bodoh desa. Sebagai imbalan mahar untuk putranya, Ayu memintaku untuk... Apa yang kau katakan? Siapa yang diam-diam menelepon, mencari masalah? Kau berani macam-macam dengan orangku? Hei, Dewi. Bocah nakal itu benar-benar berani menutup teleponku. Begitu dia dengar itu balai leluhur, langsung ditutup. Wah, Ibu Marta, kau punya anak perempuan yang hebat. Dave, kami bayar dengan nyawanya, dan sekarang dia mau semuanya buat diri sendiri. Hari ini, uang itu, dia harus keluarin, setiap sennya. Ada keributan apa ini? Balai leluhur bukan tempat untuk bertengkar. Apa Ayu bilang di telepon kapan dia sampai? Dia bilang baru masuk jalan tol. Sampai sini sekitar 40 menit lagi. Baik, kita tunggu. Bapak Arthur, jangan bertele-tele. Kamu bilang anak itu, Rio, punya uang tunai 20 juta dolar? Itu info akurat Ibu Dewi dari grup Cakrawala Agung sendiri yang investasi 20 juta padanya. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang anak itu, demi Ayu, beli rumah dan hamburkan uang tanpa ragu. Orang bodoh sejati. Sekretaris Wijaya, kau terobsesi dengan 300.000 tunjangan kematian itu. Buat apa? Cukup buat satu ban Bentley-nya? Selama Ayu ada di tangan kita, lupakan 300.000, bahkan 3 juta. Dia akan keluarin tanpa perlawanan. Betul, Bos Rio benar sekali. Pelacur kecil itu sudah dapat sugar daddy, kenapa puas dengan 300.000 dolar? Kita harus minta 3 juta dolar? Ini nggak benar. Bagaimanapun, Ayu adalah anak kandungku. Nggak bagus. Jangan lupa, anakmu Sam Wijaya masih berutang ratusan ribu dolar utang rentenir. Dia nggak punya cara untuk membayarnya. Para preman itu, ketika mereka mematahkan tangan dan kakinya, kamu nggak punya tempat untuk menangis. Baik, sudah diputuskan. Ketika mereka datang, kalian semua harus main peran kalian dengan baik. Sekarang kamu sudah di sini. Tegakkan badanmu. Aku memanggilmu kembali hari ini untuk melunasi hutang yang kau tinggalkan. Pertama, keluarga Sari ingin memindahkan makam Dawe. 300.000 rupiah uang santunan yang kamu punya, serahkan semuanya untuk biaya relokasi. Kedua, kamu punya kekasih dan ingin menikah lagi. Menurut aturan lama, bayarkan 10 juta rupiah kepada keluargamu untuk pensiun. Ketiga, Rio memukul adikmu. Biaya medis, kompensasi trauma, itu akan menjadi 500.000 rupiah. 300.000 rupiah, itu tidak cukup. Kita perlu seorang pendeta Tao untuk melakukan ritual Tao selama 49 hari. Itu saja butuh ratusan ribu rupiah. Kita harus minta setidaknya 500.000 rupiah.
Kalau tidak, anakku tidak akan tenang di alam kubur. Ayu, 10 juta rupiah, itu tidak ada artinya bagimu dan Rio. Itu masalah sepele. Aku sudah membesarkanmu seperti ini, jadi kamu setidaknya harus meninggalkan untukku sesuatu untuk hari tuaku. Ibu, di matamu, apakah aku hanya sesuatu yang bisa dijual untuk keuntungan? Begitukah? Wah, cerdas sekali. Sejujurnya, kita sudah di era baru, tapi masih ada orang yang terang-terangan mempermainkan status untuk menindas dan menipu keluarga sendiri. Saat anakmu meninggal, kamu takut dengan hutang, jadi kamu menandatangani surat pemutusan hubungan dan kabur semalaman. Abunya tertinggal di krematorium selama 3 hari, tidak diambil. Ayulah yang membawanya kembali dan menguburkannya. Dan sekarang kamu datang dengan mimpi dan pindah makam? Kamu orang luar? Kamu tidak punya suara di balai leluhur keluarga Wijaya. Orang luar? Setidaknya saya manusia. Saya tidak mengerti kalian sekelompok binatang yang menggonggong. Dan kamu, Simon Wijaya. Terakhir kali, saya tidak memukul keponakanmu yang tidak berguna sampai mati. Itu karena saya sengaja tidak keras. Jika kamu ingin uang, suruh dia patahkan kaki lagi. Saya akan beri kamu 2 kali lipat. Berani-beraninya kamu. Kau berani bertingkah liar di depan tablet leluhur keluarga Wijaya. Wanita jalang kecil, lidahmu tajam. Coba maju selangkah. Mari kita lihat mana yang lebih keras, kepalamu atau tongkatku ini. 3 tuntutan ini, saya tidak akan setuju dengan satu pun. Surat-surat ini menceritakan bagaimana kamu selama ini menguras saya dan memaksa saya membayar hutang-hutangmu. Jika saya tidak keluar dari pintu ini hari ini, besok, setiap jalan dan gang di kabupaten ini akan dipenuhi dengan selebaran ini. Saya ingin melihat di mana kedua keluarga kalian bisa menyembunyikan muka kalian. Baik. Cukup mengesankan. Setelah kamu masuk ke balai leluhur ini, saya yang membuat aturan. Jika tidak, mari saya lihat apakah tulangmu lebih keras atau disiplin keluarga Wijaya. Ayu, kamu takut? Siapapun yang datang, saya akan tebas mereka. Apa yang kamu tunggu? Tangkap mereka. Bajingan. Ayo, bunuh aku. Kalau tidak, begitu aku keluar, akan kupastikan kau membusuk di penjara. Kau yang minta, lemparkan mereka ke gudang kayu di belakang. Saat kau akhirnya memutuskan untuk membayar, kami akan melepaskan mereka. Rio, cepat kemari. Mereka menjaga pintu masuk desa, jangan datang sendirian. Reni, maafkan aku, Sudahlah, kita bersaudara. Kenapa kau jadi formal? tapi para bajingan ini melakukan penahanan ilegal dan penganiayaan. Kali ini, mereka akan membusuk di penjara. Aku hanya penasaran. Apakah akan ada yang datang menolong kita? Rio akan datang. Dia pasti akan menyelamatkan kita. Kak, kamu sekarang punya pacar kaya. Jadi kasih aku $500.000. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Kamu hanya mengejar uangnya, kan? Bagaimana bisa kamu tidak punya uang? Dia bawa anaknya untuk memanfaatkan? Ibu dan saudara macam apa mereka? Mereka penagih utang yang terlahir kembali. Ayu, orang tak tahu terima kasih. Aku melahirkan dan membesarkanmu, tapi kalau tahu kau jadi begini, seharusnya ku cekik kau waktu lahir. Sudah selesai? Keluar. Apa katamu? Aku bilang keluar. Aku tidak punya uang, dan aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Sekarang, pergi dari hadapanku. Kau yang minta. Orang akan datang mencarimu. Kau baik-baik saja, Ayu? Aku baik-baik saja, anggap saja apa yang kuhutang pada mereka di hidup ini. Akhirnya lunas. Jika wanita itu menolak membayar, maka kita jual saja dia ke si bodoh. Keluarga itu bersedia membayar $200.000 sebagai mahar. Baik, jika dia masih tidak mau menyerah hari ini, kita kirim dia besok. Pokoknya, reputasinya sudah hancur sekarang.
Dia beruntung jika ada yang mau menikahinya. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Nona, kau semakin kurang ajar. Siapa orang bodoh yang membuatmu marah kali ini? Kakek, aku perlu meminjam beberapa orang dari kakek. Kabupaten Bukit Hijau, Desa Kayu Jati. Kekuatan klan lokal yang keras kepala sedang bersekongkol melawan orang lain. Mereka secara ilegal memenjarakan sahabatku. Dan mereka main hakim sendiri dan memeras mereka. Sial, pemerintahan lokal sangat kacau. Ini konyol. Mereka punya pelindung. Bicara sama sekali tidak membantu. Yang lebih penting, priaku pergi sendirian, menyerbu masuk untuk menyelamatkan mereka. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Bagus. Aku ingin melihat anak mana yang punya kemampuan hebat hingga bisa menjinakkanmu, kuda liar. Siapkan mobil dan ikut aku. Baik, Tuan. Siapa yang berani menyentuh Rio, sentuh saja dia, akan kupatahkan lengannya. Keamanan selama festival perahu naga sangat penting. Jika ada masalah di daerahmu, bawakan surat pengunduran dirimu padaku. Apa buru-buru? Tidak sopan sama sekali. Di lantai bawah, penuh dengan kendaraan pemerintah, sejumlah besar orang berseragam telah memblokir pintu masuk sepenuhnya. Yang memimpin mereka adalah pemimpin senior yang dihormati. Bapak Chandra, saya Sekretaris Adi dari Kabupaten Bukit Hijau. Saya tidak tahu Anda datang. Maaf tidak menyambut dengan baik. Tidak perlu formalitas. Sekretaris Adi, lihatlah orang macam apa yang dihasilkan Kabupaten Bukit Hijau Anda. Tuan, saya difitnah. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Kamu tidak bisa menanganinya. Kalau begitu biarkan anak buahku yang menangani. Chen Feng, Siap. perhatian semuanya, naik ke kendaraan, tujuan, Desa Kayu Jati. Bapak Chandra, tenanglah. Ibu Dewi, saya akan mengawasi sendiri masalah ini. Tidak peduli siapa yang terlibat, saya akan menyelidiki tuntas. Saya tidak akan memberi keringanan. Dewi, di mana kamu? Rio dikepung di Desa Kayu Jati. Kamu punya nyali. Berani datang sendirian ke Desa Kayu Jatiku. Hei, kita punya urusan yang belum selesai dari terakhir kali, dan hari ini kita selesaikan. Di sini, tidak ada CEO cantik yang akan menyelamatkanmu. Hanya itu yang bisa kau pamerkan, bos. Tangkap dia. Tangkap dia. Pukul dia sampai mati. Bentley itu milikmu, bersembunyi di dalam mobil. Kunci pintu dan jangan keluar. Tangkap dia. Kita akan lumpuhkan dia hari ini. Inang terdeteksi dalam bahaya ekstrim. Level kemarahan maksimal. Saldo sistem saat ini adalah $139.500.000. Apakah Anda ingin memulai lotre darurat? Biaya sekali adalah $100 juta. Biaya sekali adalah $100 juta. Mengonsumsi $100 juta. Lotre dimulai. Selamat, Inang. Anda mendapatkan skill tingkat dewa permanen, seni bela diri tingkat atas. Mundur. Aku keponakan langsung tetua klan. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Wijaya tidak akan melepaskanmu. Tolong, maafkan aku benar-benar salah. Jangan pukul aku akan beritahu semuanya. Di mana Ayu Putri? Dia dikunci di gudang kayu belakang. Aku akan mengantarmu ke sana. Aku akan mengantarmu sekarang juga. Takut? Kau mau membunuh demi Ayu? Kalau begitu, kuberikan pisaunya.
Tetap dekat denganku. Simon, katakan, apakah Ayu Putri benar-benar bisa mengeluarkan puluhan juta dolar? Wakil Kepala Budi, tenang saja, gadis itu menempel pada Rio Pratama yang memiliki puluhan juta dolar. Setelah dia menandatangani dan menstempel perjanjian, begitu uangnya masuk ke rekening, kita sebut itu mediasi sengketa keluarga. Kau tetap pejabat baik yang membantu rakyat. Baiklah. Lalu setelah selesai, bagaimana kita membagi uangnya? Seperti biasa, keluarga Sari mendapat 300.000 dolar sebagai biaya. Kita bagi sisanya 50-50. Simon, pekerjaan mediasi ini tidak akan berhasil hanya dengan bicara. Kita perlu bicara serius dengan pihak yang terlibat. Hanya dengan begitu, kita bisa menyelesaikannya. Meskipun gadis ini sudah bercerai, setahu saya, pria berumur pendek dari keluarga Sari meninggal tepat setelah mereka menikah. Lihat bentuk tubuhnya sekarang, dan kulitnya begitu lembut dan halus. Ayo kita bicara dengan pihak yang terlibat sekarang. Berlutut, kamu sudah memasuki balai leluhur keluarga Wijaya. Jadi kamu harus mematuhi aturan keluarga Wijaya. Saya bersujud kepada langit, bumi, dan orang tua. Kamu pikir kamu berhak membuat saya berlutut? Kamu pembawa sial. Kalau kamu tidak mengeluarkan uang hari ini, aku akan menguburmu bersama Dawei. Dikuburkan bersamanya? Kamu pergi ke sana dan tanya anakmu dulu, apakah dia berani menerimamu. Seseorang yang bahkan tidak mau abunya, dan kamu berani berperan sebagai ibu yang penuh kasih. Cukup. Tidak ada tempat untuk tingkahmu di sini. Jadi kamu Ayu Putri? Saya dibawa masuk oleh ketua kelompok Simon. Ketua kelompok Wijaya sudah memberitahu saya semua tentang situasimu. Selama kamu bekerja sama, departemen bersedia memberimu kesempatan. Berhenti berpura-pura, kamu bersekongkol. Kalian semua, pergi ke halaman belakang dan tunggu. Konseling perlu dilakukan secara individu. Terlalu banyak orang. Mereka malu. Ya, Wakil Kepala Budi benar. Sekarang kalian semua, keluar. Biarkan Wakil Kepala Budi memberi mereka pelajaran. Jika kamu setuju bersamaku, uang yang diminta keluarga Wijaya dan kompensasi dari keluarga Sari, saya akan mengurus semuanya. Saya akan memberi kalian masing-masing 10.000 rupiah sebulan. Di Kabupaten Bukit Hijau, tidak ada yang berani mengganggumu. Wakil Kepala Budi, kamu berpikir dengan bagian bawah tubuhmu? Apakah ada hal lain di kepalamu selain kotoran? Kamu hanya ingin menaikkan harga kan? 50.000 rupiah sebulan. Aku akan memanjakanmu dengan kehidupan yang baik. Terutama kamu Ayu, dengan wajah secantik dirimu, sayang sekali jika dirusak. Jangan sentuh aku. Kamu pelacur yang sudah menikah. Masih pikir kamu perawan? Ini berkah bahwa aku tertarik padamu. Aku pikir kamu bosan hidup. Berani-beraninya kau menendangku? Hei, tangkap kedua preman ini. Wakil Kepala Budi, ada apa? Mereka menyerang. Menyerang petugas. Mereka menyerang. Tangkap mereka. Rio, maafkan aku. Seharusnya aku tidak kembali. Dasar gadis bodoh, akulah yang harus minta maaf. Aku datang terlambat. Simon, tunggu apa lagi? Tangkap dia juga. Aku akan bertanggung jawab jika ada masalah. Ibu, Rio memukulku. Kau harus membelaku? Rio, berani-beraninya kau memukul anakku? Aku akan melawanmu. Aku ibu kandung Ayu, kau memukulku, kau akan disambar petir. Kau mengaku ibu? Dia diikat di gudang kayu dan kedinginan semalaman. Di mana kau saat dia penuh luka memar? Kau sedang bernegosiasi dengan binatang-binatang ini tentang bagaimana menjualnya dengan harga bagus. Tunggu apa lagi? Bawa dia kembali untuk diinterogasi. Tuan, kalau ada masalah, kita bicarakan di kantor polisi. Baik, ayo ke kantor polisi. Tunggu apa lagi? Bertindaklah. Rio, kami di sini. Dengar,
Kalian di dalam, saya dari kabupaten yang bertanggung jawab atas mediasi. Adi, semuanya, hentikan apa yang kalian lakukan sekarang. Letakkan apapun yang kalian pegang. Tidak dengar aku, jatuhkan semuanya, sekarang juga. Jangan lakukan hal bodoh, jangan cari masalah. Sekretaris Adi, para penjaga, apa yang kau lakukan di sini? Haha. Bapak Rio, ini salah paham yang besar. Saya Sekretaris Kabupaten, Adi, saya terlambat. Maaf telah mengejutkan Anda dan para wanita. Tetua klan, apa yang terjadi? Apakah desa sedang mendistribusikan bantuan? Kenapa ada begitu banyak tentara? Diam, idiot. Jadi ini orang yang berani datang sendirian dan menerobos masuk. Rio, menarik, berani sekali. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Tembak. Siap, Komandan Peleton. Sini. Ajari para preman yang melakukan penahanan ilegal dan pemerasan pelajaran yang sesungguhnya. Selama mereka tidak mati, pukul mereka sampai sekarang. Berhenti, saya pejabat pemerintah. Aduh. Kamu dari unit mana? Kamu memimpin orang untuk menculik warga sipil dan menjadi pelindung geng kriminal. Memukulmu adalah membersihkan masyarakat dari ancaman. Menjadi pelin? Tuan, saya punya laporan. Simon Wijaya, binatang itu, merampas tanah rumah saya 5 tahun lalu. Saya menolak, jadi dia menyuruh orang mematahkan kaki saya. Istri saya pergi mengadu, dan dia menguncinya di kandang babi selama 3 hari 3 malam. Sejak itu, dia menjadi gila. Saya juga ingin melapor. Keponakan Simon Wijaya, Tini, menyakiti putri saya 2 tahun lalu. Dengan dukungan Simon Wijaya, mereka memaksa kami menyelesaikan secara pribadi. Putri saya tidak tahan dengan penghinaan itu, dan minum racun tepat di pintu masuk balai leluhur. Dia tidak selamat. Kembalikan nyawa anak saya. Tolong, pemerintah, berikan kami keadilan. Sekretaris Adi, ini desa yang kamu urus, dan ini keamanan dan ketertibanmu. Ibu Dewi, ini adalah kelalaian tugas saya. Saya akan melakukan penyelidikan ketat sampai ke akar-akarnya dan memberi penjelasan kepada seluruh rakyat. Kalian semua tuli, catat semua isi pengaduan ini kata demi kata. Siapapun yang berani bermain curang di saat kritis ini, akan saya kupas kulitnya hidup-hidup. Bawa kedua orang ini juga. Ayo, saya dipaksa. Tolong, bicarakan dengan mereka untuk saya. Saya tidak mau masuk penjara. Hutang yang aku miliki padamu karena telah membesarkanku selama 30 tahun terakhir terbayar lunas saat kau memancingku ke sini demi uang. Bawa mereka pergi. Tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Inang terdeteksi, menyelesaikan dukungan transisi tingkat kesulitan tinggi. Peringkat emosi, sangat memuaskan. Hadiah, 5 juta rupiah. Dikreditkan segera. Dikreditkan segera. Biarkan dokter merawat lukanya dulu. Sakit? Hanya luka ringan, tidak apa-apa. Apa kamu sadar jika orang-orang itu melangkah 1 langkah lagi, kau akan mati? Aku tahu, tapi kalau sampai terjadi perkelahian, aku bisa membawa beberapa dari mereka bersamaku. Apa? Cemburu? Tenang, tenang. Hidupmu lebih berharga dari mereka. Mulai sekarang, hindari hal-hal berisiko seperti ini, bahkan jika itu untuk Ayu. Tapi aku takut tidak akan pernah bisa membalas budi ini. Aku bertanya-tanya apakah Dewi akan mengizinkanku membayar dengan tubuhku? Kau Rio, di aula leluhur, bersandar di pilar, kau berhasil berada di titik buta semua orang. Kau terlatih, bahkan anjing pun akan melompati tembok saat terpojok, apalagi manusia. Anjing terpojok tidak bisa melakukan gerakan taktis. Rio, itu alasan yang lemah. Chen Feng, kalau kau terus berteriak, aku akan mengambil foto masa kecilmu, foto dirimu, memakai rok dan mengirimkannya ke timmu. Cukup, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Jika kita terlambat selangkah, dan petugas itu benar-benar menggunakan kekerasan, apa yang akan kau lakukan? Itu takdir. Tapi aku yakin mereka tidak akan berani. Orang berseragam, semakin besar kekuasaan mereka, semakin takut mereka mati,
dan bertanggung jawab. Aku punya kelemahan. Tapi aku siap mempertaruhkan semuanya. Mereka tak punya kelemahan. Tapi mereka menghargai nyawa mereka. Hahaha. Orang yang tidak punya apa-apa untuk hilang tidak takut pada siapapun. Mengingatkanku pada diriku dulu. Aku bawa barang ini bersamaku. Terima kasih, Bapak Chandra. Nak, lain kali kau ingin mempertaruhkan nyawamu. Hitung dulu berapa nyawa yang kau punya. Dewi, gadis itu, punya standar tinggi. Tidak mudah baginya untuk menyukaimu. Hei, Rio. Bapak Chandra jarang memuji siapapun. Apa yang dia katakan tadi, di keluarga Miller, itu adalah pengakuan tingkat tertinggi. Pengakuan semacam ini, kuharap bisa kucairkan. Baiklah, aku suka gayamu. Hahaha. Dibandingkan dengan pengecut-pengecut itu yang lututnya lemas saat melihat kakekku, kau jauh lebih baik. Omong-omong, semua rekaman, ponsel, dan kamera, Sita semuanya sebagai barang bukti. buat 3 cadangan kartu memori, bersihkan semua jejak di tempat kejadian. Lapor, Komandan, di kamar mandi luar di halaman belakang, kami menangkap seorang pria licik. Licik, bawa dia. Dia mungkin kaki tangan. Dia bilang, dia adalah paman kandung korban. Rio, salah paham. Ini semua salah paham. Suruh mereka melepaskan saya. Saya hanya lewat. Saya tidak melakukan apa-apa. Rio, dengarkan saya. Saya datang ke desa Kayu Jati untuk membeli oleh-oleh lokal. Saya dengar telur kampung di sini enak. Saya ingin membeli beberapa untuk dipersembahkan kepada kakekmu. Siapa sangka orang-orang ini juga menahan saya. Beli telur? Telur yang diletakkan di WC? Atau kau suruh Luming mengawasi saya di pintu masuk desa untuk melapor ke Simon Wijaya? Telur dijadikan kode? Tidak, itu tidak benar. Bocah nakal Luming itu. Kalau saya kembali, akan saya patahkan kakinya. Rio, kita keluarga. Darah lebih kental dari air. Kenapa saya akan menyakiti kamu? Victor Pratama, anjing tua. Kau penuh omong kosong. Siapa bilang Rio Pratama punya puluhan juta? Suruh saya pindahkan kuburan, putus hubungan keluarga, dan tahan Ayu Putri untuk memaksa Rio membayar. Sekarang kau mau jadi pahlawan dan bersihkan nama. Mimpi saja. Kau memfitnah saya tidak. Saya sudah siap untukmu. Saya punya rekaman. Petugas, saya ingin melaporkannya. Bajingan tua ini juga bilang, begitu kita dapat uang, dia akan cari kesempatan untuk membunuh Rio dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Rio adalah satu-satunya putra keluarga Pratama. Jika dia mati, semua milik keluarga Pratama akan menjadi miliknya. Itu semua palsu. Anjing gila. Kalau kau mau mati, jangan seret saya. Cukup. Bawa mereka pergi. Kunci mereka di mobil yang sama dengan Simon Wijaya. Biarkan mereka ngobrol di jalan. Victor Pratama, kau dapat balasan yang setimpal. Kita akan jadi teman di neraka. Tidak ada yang lolos. Hei, pelan-pelan. Kukuku baru selesai. Jangan berantakin, dan mukaku. Nanti pakai obat terbaik untukku. Kalau sampai berbekas, aku akan minta tanggung jawab rumah sakit ini. Jangan khawatir, cantik. Meski berbekas, itu lencana kehormatan. Baik, silakan rasakan. Dia pingsan. Cara kamu bersikap, seperti pemakaman saja. Penny, hentikan. Dokter bilang kamu cedera ligamen, kamu perlu istirahat. Istirahat, omong kosong. Cedera kecil seperti ini tidak apa-apa. Sakit? Duh, coba kamu kena pukul pipa. Tapi melihat anjing tua Simon Wijaya dihajar, rasa sakit ini sepadan. Cepat, bawa dia ke unit perawatan intensif VIP. Buka semua jalur prioritas. Rio, obati lukamu dulu. Kamu terus berdarah sejak tadi. Kalau tidak dijahit, akan berbekas. Tidak apa. Bekas luka membuat pria terlihat tangguh. Aku akan periksa Ayu dulu. Tidak perlu tandu. Aku tidak lumpuh. Aku bisa jalan sendiri. Aduh. Kenapa pura-pura kuat? Kamu mau kehilangan kaki? Rio, sakit. Memang harus sakit. Sakit berarti kamu masih hidup. Menangislah kalau mau. Tidak ada yang akan menertawakanmu di sini. Wah, Rio, kamu sibuk sekali, dikelilingi wanita, apa tidak lelah? Pergi daftar. Hah, Dewi, apa kamu merasa tidak enak badan? Mata buta dan hati berat. Ibu Dewi, maaf sudah membuat Anda menunggu. Ortopedi, bedah, dan kepala bedah plastik yang Anda minta, khusus sudah semuanya di sini. 2 orang di dalam. 1 dengan memar jaringan lunak multipel,
yang lain patah kaki kiri dan luka di wajah. Panggilkan dokter terbaik di kabupaten, obat impor terbaik, terutama yang luka di wajah. Kalau ada satu bekas luka pun, atau bekas jarum, semua sponsor peralatan untuk rumah sakit Anda tahun depan batal. Baik, kenapa kalian masih berdiri? Bawa mereka ke UGD sekarang. Pakai obat terbaik. Satu kesalahan saja, kalian semua dipecat. Dilarang merokok. Oke. Kau bosnya. Aku ketakutan setengah mati tadi di balai leluhur. Banyak orang di sekitarmu. Kalau terjadi apa-apa padamu, aku akan. Aku baik-baik saja. Aku di sini, sehat, lihat. Baik apanya? Dahimu dijahit 3 jahitan. Badanmu lebam biru semua. Itu disebut baik, Rio. Kau pikir kau kebal? Siti benar. Lain kali kau mau mempertaruhkan nyawa, laporkan dulu, supaya aku bisa suruh orang cari tempat bagus untuk kuburanmu. Terdeteksi host berada di pusat drama perhatian ganda dari perempuan bernilai tinggi. Peringkat emosi, menyakitkan tapi bahagia. Merasa hebat, hadiah, 15 miliar rupiah. Sudah ditransfer? Rio, Jangan bergerak, berbaring. ini semua salahku. Hanya luka ringan. Beberapa jahitan. Sekarang aku cacat, bikin aku terlihat lebih tangguh. Terdeteksi host kini menjadi pilar mutlak bagi perempuan bernilai tinggi. Peringkat emosi, mendebarkan, manis tapi menyiksa. Hadiah, 15 miliar rupiah sudah ditransfer. Oke, cukup. Kakiku masih digips, terpaksa jadi orang ketiga. Ini termasuk cedera kerja sekunder. Bu, Anda tidak bisa parkir di sini. Di mana mereka? Simon Wijaya si hewan tua itu, dan si Liu Wei itu, saya sudah menyusun gugatan. Rantai bukti sudah lengkap, saya akan memastikan mereka membusuk di penjara. Siapapun yang macam-macam denganmu, akan kulawan sampai akhir. Tenang, semua sudah diurus. Diurus? Simon Wijaya sudah ditahan. Liu Wei juga sudah dibawa pergi, tak ada yang bisa kabur. Ban saya kempes, di tengah jalan, kedua ban pecah, jalan gunung jelek ini penuh lubang. Aku takut tidak sampai tepat waktu, takut kamu dibully, jadi aku tetap jalan dengan ban pecah. Dan tetap saja terlambat. Terdeteksi perempuan bernilai tinggi. Menunjukkan perhatian tulus pada Inang. Diam. Aku lakukan semua ini untukmu, bodoh, hanya untuk membawakanmu gugatan. Aku minta banyak bantuan untuk mengumpulkan bukti ini. Aku akan membuat Liu Wei muak dengan makanan penjara. Ya, kamu pahlawan. Kamu senjata nuklir kita. Aku menjatuhkan mereka, dan kamu mengunci mereka. Kita punya pembagian tugas yang jelas. Oh, aku tidak tahan, ingus melepuh. Pengacara Dewi, kalau magangmu di firma melihat ini, mereka akan menertawakanmu seumur hidup. Penny, diamlah. Tertawa lagi, dan aku akan memposting cerita memalukan tentang pincangmu di grup obrolan perusahaan. Aku kuat, bahkan malaikat maut pun tidak berani menjemputku. Tapi kau, berlari tanpa alas kaki sejauh ini, berencana jadi biksu? Sedang apa? Jangan bergerak, lukanya penuh pasir, kalau tidak kubersihkan, akan infeksi. Mungkin sedikit sakit. Tahan ya. Sakit? Tidak, siapa bilang sakit? Selesai. Jangan kena air beberapa hari. Jangan pakai sepatu hak tinggi. Terdeteksi tuan rumah memberikan kenyamanan emosional kepada wanita bernilai tinggi dengan jaring pengaman emosional. Peringkat emosi, mendebarkan dan mengharukan. Memberikan hadiah uang tunai 1 juta dolar. Sudah masuk, karena kita sudah dapat orangnya, sisanya urusanku, Simon Wijaya, dan Liu Wei, dan mertua Ayu serta keluarganya sendiri. Tak ada yang akan lolos. Kau ahlinya, pengacara Dewi. Sasha, apakah kau pergi ke kantor bantuan hukum untuk kerja pro bono? Enya, aku lapar sekali. Kakek baru saja menelepon. Tim investigasi Departemen Provinsi sedang dalam perjalanan. Kali ini, kita akan membersihkan Kabupaten Bukit Hijau dari lapisan korupsinya sepenuhnya. Materi yang kau punya, serahkan langsung ke kepala tim investigasi nanti.
Oke, menghemat perjalananku ke ibu kota. Padamkan. Asap rokok memperlambat penyembuhan luka, dilarang merokok di rumah sakit, denda $200. Oh, ngomong-ngomong, Bagaimana dengan mobilmu? diparkir di bawah. Aku akan suruh truk derek membawanya ke tempat barang rongsokan. Panamera itu baru diambil kurang dari 6 bulan lalu. Dasar pemboros. Yang lama pergi, yang baru datang. Aku akan suruh Rio belikan yang baru. Kenapa aku? Aku tidak memotong banmu. Bannya kempes karena menyelamatkanmu. Itu cedera kerja. Kau bosnya. Kalau kau tidak bayar, siapa lagi? Aku bayar. Passwordnya 68. Gesek sendiri. Bagus. Oh, apa kita sekarang bagi-bagi harta keluarga? Bos Rio, aku juga membantu. Bagaimana dengan kompensasi stres emosional aku? Aku tidak minta banyak. Kau milikku malam ini. Ini ruang rumah sakit. Ada orang cedera di sini, jangan main-main. Baik, catat saja. Kamu tidak akan kabur malam ini. Lihat ke atas. Apa? Kamu wanita dewasa. Menangis sejadi-jadinya. Pengacara hebat pergi dengan wajah seperti itu? Tidak takut orang tertawa? Urus urusanmu sendiri. Jika aku tinggalkan kamu sendiri, kamu akan keluar dan menakuti orang dengan wajah itu. Baik, sekarang sudah bersih, akhirnya kamu terlihat rapi. Serius, kalian. Sebentar saja dramatis, selanjutnya, kalian seperti saudara, dan aku di sini, satu-satunya yang lumpuh, melihat kalian pamer. Terdeteksi bahwa tuan rumah berada dalam situasi pratinjau harem yang harmonis. Peringkat emosi. Mendebarkan. Hadiah. $1 juta. Sudah disetor. Ayu? Jangan bergerak, pertahankan pose itu. Berhenti menggambar. Aku terlihat sangat jelek sekarang. Jelek? Tidak mungkin. Ayu, apa kamu sadar betapa cantiknya kamu sekarang? Kamu seperti mawar putih yang baru saja melewati badai. Lebih cantik dari riasan sempurna manapun. Kalau begitu gambarlah aku cantik. Siap. Masuk. Apakah Bapak Rio ada di sini? Ya, ada apa? Bapak Rio, ada 2 orang tua di pos perawat mencarimu. Mereka bilang mereka orang tuamu, mereka baru datang dari desa. Rio anakku. Anakku. Ibu, ayah kalian ngapain di sini? Kok jahitannya banyak banget? Sakit enggak, nak? Aku baik-baik aja, Bu. Cuma luka gores. Jahitannya akan dilepas beberapa hari lagi. Halo, Ibu Miller. Ini, kamu belum makan, kan? Aku rebus ayam semalaman, pakai kurma merah dan rempah-rempah. Bagus, untuk darah dan tenaga, ini ayam kampung dari desa kami. Di kota nggak bisa dapat itu? Biarkan saya yang lakukan, Ibu Miller. Duduk saja dan istirahat, silakan. Saya tidak bisa membiarkan Ibu kerja berat. Silakan duduk, Ibu Miller. Perjalanan Ibu pasti berat. Ibu pasti capek. Ibu Miller, biarkan mangkuknya di sana. Ayah, minum juga. Tidak. Terlalu berminyak. Ada apa dengan punggungmu? Keseleo? Hanya jalan dari desa ke kota, penuh gundukan. Penuh lubang. Isi perutku semua berguncang. Orang tua ini sudah tidak tahan lagi. Desa tidak pernah berpikir untuk memperbaikinya? Memperbaikinya? Dengan apa? Desa hampir tidak punya uang di rekening. Tidak cukup untuk membeli kerikil. Untuk memperbaiki jalan itu dengan benar, setidaknya perlu beberapa juta dolar. Desa kita yang malang. Siapa yang mau berinvestasi sebanyak itu? Rio, kamu sudah bekerja siang malam, dan kamu masih terluka. Dengarkan Ibu, pergi tidur yang cukup. Aku yang urus di sini, aku akan menjaga Ayu untukmu. Dan gadis-gadis ini juga. Ibu, aku tidak lelah. Omong kosong, kamu bohong. Matamu merah seperti kelinci. Pergi sana. Ya ampun, ini itu Bentley.
Paman Budi. Rio, maaf, Rio. Aku tidak sengaja. Babi-babi di truk itu melompat-lompat. Aku lengah sebentar. Dan Baiklah, aku tahu. Lihat penampilannya yang menyedihkan. Jual dia pun tetap tidak bisa membeli lampu belakang. kita dalam masalah besar sekarang. Paman, jangan melamun, mundurkan truknya, jangan menghalangi jalan. Kamu tidak apa-apa, Tidak, aku baik-baik saja. Kepalamu. hanya goresan. Itu bukan karena tabrakan, Itu bukan apa-apa. hanya bemper saja. Aku akan telepon asuransi, jangan khawatir. Rio, apa yang dilakukan bajingan kecil Budi itu, kita semua tahu. Keluarga Sari terlalu malu untuk menemuimu. Itu jalan yang dia pilih. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Paman, kamu masih sama, selalu mengambil semuanya sendiri. Mendeteksi bahwa Tuan, setelah kecelakaan, Telah menunjukkan toleransi dan pengertian terhadap kerabat yang baik hati. peringkat emosi, murah hati. Sangat senang. Hadiah, $1 juta tunai, sudah ditransfer secara real time. Sudah larut malam, masih mengantar babi ke kota, belakangan ini peternakan tidak berjalan baik. Bukan hanya sulit, tapi hampir bangkrut. Rio, aku akan membayarmu meski harus menjual semuanya. Tidak perlu bayar, truk ini sudah diasuransikan penuh. Kalau kamu bayar sendiri, asuransi tidak akan menggantikanku. Paman, apa kamu ingin aku rugi? Baiklah, pergilah sekarang. Sampai jumpa di pernikahan Budi lusa. Babi-babi ini, kalau benar-benar tidak bisa dijual, nanti akan kucarikan jalan. Rio, kamu benar-benar pergi? Tentu saja, ini acara bahagia. Masa sepupunya tidak hadir? Aku bahkan sudah menyiapkan kado besar untuknya. Kalau ada waktu, mampirlah ke rumahku. Akan kubuatkan iga asam manis. Iga asam manis. Bapak Rio, waktunya ganti perban. Siti, apa yang kamu lakukan? SSSD. Pasien yang terhormat, tolong diam. Aku perawat jaga malam ini, memberikan perawatan relaksasi mendalam untuk klien VIP. Berhenti main-main. Ayu dan Penny masih di rumah sakit. Aku sudah. Kata dokter, Kamu hanya luka ringan. Tidak ada tulang atau urat yang rusak, tidak mempengaruhi aktivitas tertentu yang berat. dan aku benar-benar di sini untuk memberikan terapi rehabilitasi. Minyak esensial ini aku suruh seseorang membawanya dari Prancis. Menenangkan saraf, Memperlancar peredaran darah dan mengurangi memar. khusus untuk Kegelisahanmu. Berbaring. perawatmu sebentar lagi akan mulai bekerja. Seragam perawatmu sedikit nakal. Rumah sakit biasa tidak akan mengizinkanku memakai sesuatu yang seksi ini. Aku bayar mahal untuk seorang desainer untuk membuatkan ini khusus untukmu. Jadi, Apakah kamu suka, Bapak Rio? Aku suka. Apa sakit di sini? Sedikit. Kamu menerobos masuk balai leluhur sendirian demi Ayu. Apa kamu pikir kamu terbuat dari besi? Sudah cukup. Perawatannya bahkan belum dimulai. Inang terdeteksi dalam keadaan kenikmatan ekstrim dan ketegangan romantis, peringkat emosi. Sangat mendebarkan. hadiah, $5 juta. Kamu gila, merunduk, bersembunyi. Apa yang kamu takutkan? Biarkan dia lihat. Kita melakukan pijatan yang bersih dan layak. Bersih pantatku. Masuk ke ruang ganti. Ada jubah mandi di sana. Pakai itu. Dewi, sudah larut. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah aku mengganggumu? Kupikir lukamu sakit dan kamu tidak bisa tidur. Aku melewati restoran bebek panggang dan membeli sup tulang bebek untuk dibawa pulang.
Aku tidak menyangka kamu akan bersenang-senang sekali. Punggungku sakit. Aku memesan layanan spa hotel, menyuruh terapis pijat datang dan memijatku. Dia baru saja selesai. Saat kamu datang, Diproduksi di Grasse, Prancis, minyak esensial mawar demai, buatan khusus. Beberapa ratus dolar per mililiter. Sepertinya terapis pijat yang melayanimu benar-benar bekerja keras. lagi pula, aku klien besar, wajar mendapat pelayanan lebih baik. Begitu? Rio, Bagaimana jika aku juga ingin menghidupi kamu? apa yang akan kamu lakukan? Dewi ingin menghidupi aku. Kalau begitu aku perlu tanya dulu. Apakah termasuk kamar dan makan? Berapa uang saku per bulan? Yang terpenting, apakah aku perlu menghangatkan tempat tidurmu? Menghangatkan tempat tidur? Mimpimu. Bercanda. Dewi, aku tahu maksudmu baik, tapi aku, Rio, tidak mau dihidupi wanita. Untuk proyek-proyek yang kamu investasikan sebelumnya, kita adalah mitra. Itu saling menguntungkan. Kamu menyediakan uang dan sumber daya, dan aku menyediakan teknologi dan solusi, sangat beralasan. Siapa yang minta kamu membalas budi? Rio, aku mengagumimu, aku mengagumi kemampuannya. Aku senang membantumu. Hanya kekaguman? Kukira kamu, Dewi, punya pemikiran lain tentangku. Bagaimana jika ada? Kalau begitu bukankah aku harus menunjukkan penghargaan? Ada seseorang di ruang ganti. Mungkin itu tikus. Dewi, kebersihan di hotelmu agak buruk. Tikus? Tikus dari Kabupaten Bukit Hijau bisa membuat keributan seperti itu? Rio, apa kamu pikir aku terlihat bodoh? Tidak, tentu tidak. Di hatiku, kamu, Dewi, adalah perwujudan kebijaksanaan dan kecantikan. Biarkan aku lihat tikus mana yang begitu berani. Begitu berani? Tidak ada siapa-siapa di sini. Sudah kubilang itu tikus. Dewi, kamu terlalu sensitif. Oh tidak, itu Sasha. Kusuruh dia menungguku di bawah. Kataku akan turun setelah mengantar sup. Bukankah Dewi bilang 5 menit? Sudah lama sekali. Ayo. Terburu-buru sekali? Aku baru naik dan belum sempat bicara beberapa patah kata. Ada yang harus kulakukan. Kau ikut atau tidak? Kalau tidak, aku pergi. Hei, tunggu aku. Kenapa terburu-buru? Ada hantu mengejarmu? Ayo. Kerja bagus, ini hadiahmu. Tunggu apa lagi? Masuklah. Ada yang aneh. Minyak esensial minggu lalu Siti memamerkannya padaku. Dia menyuruh seseorang membeli minyak esensial mentah dari Prancis. Jumlahnya kurang dari 10 botol di seluruh Asia. Stok pribadi macam ini, apalagi Hotel Cakrawala Agung, bahkan Hotel Bintang 7 di Dubai tidak akan menggunakannya sebagai pengharum kamar gratis. Nama tikus itu adalah Siti. Tikus itu di dalam kamar. Jadi dia bermain petak umpet di depan mata kita. Ayo. Rio, bukakan pintu untukku. Jadi ini yang kamu maksud dengan terapi tidur VIP? Siti Rahayu, bukankah kamu bilang kamu cedera kaki dan istirahat di rumah? Kakimu kelihatan cukup lentur bagiku. Jadi kalian berdua, satu bawa sup, satu bawa dokumen, menguasainya selama 1 jam. Sekarang giliranku, tidak tahu antre, ini soal antre. Apakah kamu sangat putus asa sampai tidak bisa meninggalkan pria yang terluka? Aku sedang memberinya terapi fisik. Benar, Dr. Rio? Apa kalian semua kesal karena aku dapat sedikit? Atau karena kalian tidak bangun? Tidak. Aku mendapatkan pria ini dengan adil, kenapa harus kuserahkan padamu? Itu menurutmu mengambil? Kamu memanfaatkan kelemahannya. Lepaskan. Cukup. Mendeteksi Inang berada dalam situasi 3 arah yang sangat menegangkan. Pusat drama, penilaian emosi, sangat seru. Baik, katakan saja. Kamu mulai dari mana kostum perawat seksi ini berasal? Atau dengan kalian berdua dan kerjasama yang sangat mulus? Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana aku membantu meredakan kram ototnya? Atau jelaskan filosofi desain kostum ini? Apa? Terlalu penakut untuk mengakuinya?
Kamu sebut itu meredakan kram? Sepertinya kamu ingin mengurasnya habis-habisan. Apa? Beberapa orang terlalu kaku. Jika mau, ambil saja. Kenapa bertele-tele? Kesempatan selalu datang pada yang siap. Mendeteksi wanita berkualitas tinggi, dukungan dewa. Inang berhasil membalikan drama. Penilaian emosi, sangat nyaman, sangat memuaskan. Hadiah, $1 juta. Disetor ke rekening secara real time. Bersihkan, itu pemandangan yang buruk. Sasha, ayo pergi. Kamu juga, pergi. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Menunggu untuk bermalam? Baik, aku keluar. Lagi pula, apa yang aku datang sudah selesai. Untuk sisanya, kita punya banyak waktu. Rina, hati-hati. Lantai rumah sakit licin. Kamu sedang hamil sekarang. Kamu berharga. Lo. Aku tahu, kamu satu-satunya yang khawatir. Dokter bilang bayinya sehat. Yo. Nah, kalau bukan Rio. Apa? Perusahaan bangkrut? Dan kesehatanmu memburuk? Datang ke rumah sakit untuk berobat? Kamu sangat terpuruk sekarang, Rio. Sampai tidak bisa bicara. Pantasan. Lagi pula, kamu sekarang pecundang miskin dengan utang $100 juta. Tidak bisa dibandingkan denganku. Selamat. Semoga anaknya tidak seperti bapaknya. Orang tak tahu terima kasih. Lebih buruk dari binatang? Siapa yang kau bicarakan? Kamu bajingan. Kamu berpakaian rapi tapi perbuatanmu lebih buruk dari babi. Rio, lumayan. Meski bangkrut, kamu masih bisa memacari cewek seksi seperti itu. Apa kamu bermain terlalu keras sampai kakimu patah? Hal yang tidak aku suka, aku buang. Dan beberapa anjing suka mengikuti dan memakan sampah. Mereka pikir telah menemukan harta, memperlihatkan gigi pada tuannya. Rio, apa gunanya banyak bicara? Besok, aku dan Ayu menikah. Lagi pula kita dulu bersaudara. Jadi aku memberimu kesempatan, datanglah saksikan kebahagiaan kami. Budi, ayo pergi. Dokter menunggu kita untuk pemeriksaan kehamilan. Diam. Apa kamu punya hak bicara di sini? Baiklah, sampai jumpa besok. Ingat pakai baju yang pantas. Berhenti berpura-pura. Seorang pecundang miskin, masih berani bersikap di depanku? Budi, abaikan dia. Ayo pergi untuk pemeriksaan kehamilan. Mengerti, jangan terburu-buru. Sudah punya ide bagaimana membalas pasangan anjing itu? Besok di pernikahan, kita harus menghancurkan mereka berdua. Membalas mereka? Besok adalah hari bahagia mereka. Kita akan mengirimkan berkah, semoga dia selamat menikah, dan segera punya anak. Apa rencanamu sebenarnya? Ini rahasia. Ibu Siti pasti sangat bahagia. Putranya akhirnya menetap. Ibu. Bibi Siti, waktu muda, apakah dia sangat cantik? Saya sudah lihat foto lama. Bibi Siti pakai 2 kuncir. Dia sangat cantik. Tentu saja. Bibimu, waktu muda, terkenal sejauh bermil-mil sebagai gadis tercantik di kota. Ayahmu dulu bahkan sempat meliriknya beberapa kali. Apa yang kau katakan? Itu adikmu. Ayah, itu namanya protes berlebihan. Bibimu sudah baik hati sejak kecil. Rio dulu nakal sekali waktu kecil. Suatu musim panas, saat dia berusia 7 atau 8 tahun, dia memaksa berenang di sungai dekat pintu masuk desa. Dia berakhir di bagian yang dalam, dan kakinya kram. Dia hampir tenggelam saat bibimu, tanpa pikir panjang, langsung melompat. Lalu, setiap liburan musim panas, aku akan tinggal di rumah Bibi Siti untuk sementara. Dia selalu punya cara baru untuk membuatkanku makanan enak, dan mengajakku ke pasar. Jadi Bibi Siti memperlakukan Rio, bahkan lebih baik dari anaknya sendiri. Ya, Budi lebih muda beberapa tahun dari Rio. Waktu kecil, dia selalu mengomel, ibu lebih sayang Rio. Tapi bibimu bilang padanya, Rio adalah harapan keluarga kita. Dia pintar di sekolah, dan dia akan sukses besar. Dia membanggakan Rio pada semua orang, bahkan lebih dari anaknya sendiri. Tina, kita hampir sampai di kota kabupaten. Jangan khawatir, Bibi akan segera sampai. Bibi Siti. Ibu pergi. Ibu Siti! Ibu Siti! Ambulans mengatakan dia meninggal tadi malam. Pintu dan jendela semuanya terkunci. Saya harus memanggil pemadam kebakaran untuk mendobrak masuk. Ayah, ini Ayu. Bantu ibu berdiri.
Bu bicara sesuatu, Bu. Bukankah kamu ingin melihat Budi menikah? Bangun. Oh, Ibu. Cepat, cubit filtrumnya. Apa yang terjadi? Kami bicara di telepon kemarin, semuanya baik-baik saja. Bagaimana ini bisa? Tadi malam, ibu sendirian di rumah. Ada kebakaran di rumah. Saat kami kembali dari ibu kota, sudah terlambat. Kapan Ibu meninggal? Kami mengetahuinya terlambat. Itu adalah keracunan asap, dan saat kami tiba, tidak ada tanda-tanda vital. Apinya tidak besar, sebagian besar di kamar tidur, tapi asapnya tebal. Berdasarkan penilaian awal kami, disebabkan oleh korsleting listrik di kamar tidur, dan korban terjebak di ruang tamu, tidak bisa keluar. Ada hal aneh lainnya. Saat kami mendobrak masuk, kami menemukan semua pintu dan jendela terkunci dari luar. Kamu dengar benar tentang terkunci dari luar. Karena ya, semua pintu dan jendela terkunci dari luar. Kami harus menggunakan alat pembobol untuk membuka pintu. Saat itu, tidak ada orang lain di rumah. Tidak, Tina dan saya di ibu kota tadi malam, dan butuh lebih dari 3 jam untuk kembali. Budi, dia berada di kota kabupaten, tapi dia. Tina, di mana Budi? Dia bilang kemarin dia akan menikah besok dan mengadakan pesta bujangan dengan teman-teman, jadi saya meneleponnya nanti berkali-kali untuk menyuruhnya pulang dan menemui ibu, tapi dia terus mengabaikan saya. Dan untuk mencegah ibu mengganggunya, saat dia pergi, dia mengunci pintu dari luar. Tina, jika saya mengendarai mobil jenazah Bibi Siti, langsung ke pernikahan Budi, apakah kamu akan menyalahkan saya? Rina dan Budi suka bubur iga babi, harus tambah jahe lebih banyak untuk menghilangkan baunya. Arthur, putra kita menikah besok. Rina sudah hamil 7 bulan. Kita akan menjadi kakek nenek. Kau bahagia? Hanya saja Budi, dia sangat ceroboh. Dia benar-benar mengecewakan Rio. Siu Mei sangat baik kepada kita. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Siu Mei. Oh tidak, bubur iga babiku. Wow, Rina, Budi sangat dermawan. Makanan ini pasti setidaknya 10.000. Kita menjadi manja karena kamu. Ayo, teruskan. Jangan minum terlalu banyak. Kamu harus bangun pagi untuk riasan besok. Jangan jadi badut. Budi, besok kamu akan menjadi seorang pria yang menikah. Untuk pesta bujang malam ini, kami para sahabat harus memberi kamu waktu yang menyenangkan. Aku akan minum yang ini dulu. Pesan apapun yang kamu mau, ini traktiranku. Semuanya, makan dan minum sepuasnya. Hahaha. Ibu, ada apa? Budi, ibu membuatmu bubur iga babi. Jam berapa kamu pulang? Ibu, bukankah sudah kubilang aku tidak pulang untuk makan malam ini? Makan saja sendiri. Baik, Budi bilang dia punya pesta bersama teman-teman malam ini. Ibu, ada apa lagi? Budi, kapan kamu pulang? Aku merasa tidak enak badan. Ibu, apakah Alzheimermu kambuh lagi? Aku makan malam dengan Rina dan teman-teman hari ini. Aku tidak pulang. Obatnya ada di laci di bawah TV. Carilah sendiri sesuatu untuk dimakan. Berhenti menggangguku. Ibu, jangan khawatir. Kami akan pulang setelah selesai makan, berbaring saja, dan istirahat. Tapi, aku benar-benar merasa buruk. Oh, ibu, aku tahu. Tina, ada apa? Rina, di mana Budi? Biarkan dia bicara denganku. Tina, apapun itu, katakan saja padaku, sama saja. Budi mabuk. Ada yang salah. Dia dalam masalah. Ada kebakaran di rumah. Suruh Budi pulang sekarang. Cepat. Adikmu menelepon, bilang ada sesuatu terjadi pada ibumu, kebakaran di rumah. Menyebalkan. Bisakah kamu berhenti bereaksi berlebihan setiap saat? Apa yang bisa terjadi pada ibu? Apa? Dia membakar dirinya sendiri? Budi, apa-apaan kamu? Pulang sana. Kamu gila? Di hari pernikahanku, kamu mendoakan ibu mati? Baiklah,
Aku akan pulang begitu ini selesai. Apa maksudmu begitu ini selesai? Kamu harus. Oke. Sialan. Kenapa semua drama ini di hari pernikahanku? Baiklah, baiklah, jangan marah. Tina hanya khawatir sama ibu. Tina, aku sudah menelepon pemadam kebakaran. Ayo kita coba mendobrak pintu. Budi, di mana sih kamu? Aku macet di jalan. Hampir sampai. Tina, kamu sudah sampai rumah? Aku sudah kirim jadwal pernikahan. Pastikan bawa ibu lebih awal untuk dandan. Hahaha. Nikah? Nikah apa? Jenazah ibu masih hangat. Dan binatang itu? Tina, jangan seperti ini, arwah ibumu melihat, pasti hatinya hancur. Bibi Siti, aku pergi ke hotel. Aku ingin bertanya padanya di depan semua kerabat, tanya tentang tadi malam, kemana dia pergi, dan kenapa dia tidak pulang. Sementara ibu sendirian di rumah, menunggu ajal, apakah dia bersenang-senang? Tina, kalau aku pergi ke pernikahannya dan membuat keributan, apa kamu akan menyalahkanku? Aku ingin dia mengingat hari ini seumur hidupnya. Dan ingat bagaimana ibunya meninggal. Bagus, aku ingin dia mengingat hari ini seumur hidupnya. Aku ingin semua orang tahu bajingan macam apa Budi Santoso sebenarnya. Aku akan urus. Halo, apa ini rumah duka abadi? Saya ingin memesan mobil jenazah dan mengirimnya ke gedung A, apartemen cerah, Kota Sungai, sekarang juga, untuk menjemput jenazah. Tujuan, Hotel Cakrawala Agung. Rio, apa kamu gila? Ini keterlaluan, bibimu? Ibu, Bibi Siti merawatku sepanjang hidupku. Saat dia meninggal, dia sendirian. Sangat dingin, sangat gelap. Aku harus mendapatkan keadilan untuknya. Ada apa dengan fotografer itu? Aku bilang padanya untuk memotret dari bawah, karena itu membuatku terlihat lebih langsing. Apa dia tidak paham bahasa yang mudah? Sayang, jangan marah. Aku suruh dia edit fotonya sampai kamu puas. Hari ini hari besar kita, jadi semangat. Berhenti. Oh, ngomong-ngomong, Rina, nanti kalau kamu lihat ibuku, bersikaplah hormat. Dia sudah menantikan pernikahan kita, menunggu hari ini sudah lama. Siap, sayang. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik, jadi jangan khawatir. Sial betul, ketemu mobil jenazah di hari pernikahan kita. Aula Splendor sudah siap sepenuhnya. Pernikahan di Aula Diamond dimulai pukul 18.018. Para tamu sudah mulai berdatangan. Terima kasih, Dewi, batalkan semua rencana sebelumnya. Hari ini, aku ingin menebus semuanya untuk Bibi Siti. Aku sudah menempatkan satpam di pintu penghubung antara dua aula tersebut. Jika diperlukan, pintu itu bisa dibuka kapan saja. Bibi Siti, hari ini, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Rio, apa kau sudah gila? Siapa yang menyuruhmu memasang peringatan di sini? Pengaturan pemakaman Bibi Sitimu bukanlah hal yang bisa seenaknya kau atur. Kak, kau masih khawatir soal gengsi. Tidakkah kau lihat adik kita terbaring di sana? Aku melihatnya. Itulah kenapa aku marah besar. Yang meninggal pantas dihormati. Ini bukan alasan bagi anak sepertimu untuk menjadikan ini sirkus. Tina, apa yang kau alami tadi malam? Ceritakan lagi kepada paman-paman kita. Ibu meneleponku tadi malam. Dia bilang pusing tanpa alasan, dan pintunya tidak bisa dibuka. Aku menelepon Budi untuk pulang. Dia tidak menjawab. Dia menutup teleponku. Lalu dia langsung pergi ke bar karaoke. Kamu tahu, ibunya ada di rumah, tersedak asap, hampir mati, dan dia di bar karaoke, memesan lagu berjudul Ibu dalam Cahaya Lilin. Satu hal yang tidak dia pikirkan adalah dia mengunci ibu sendirian di dalam rumah, keracunan gas. Itu dia saat dia pergi, dia mengunci pintu dari luar. Dasar anak manis, dua anak manis itu. Aku akan pergi membunuh mereka sekarang. Paman Arthur, tidak perlu Anda lakukan sendiri. Membunuh itu melanggar hukum, tapi ada cara lain untuk membuat mereka menderita lebih dari kematian. Pakailah. Hari ini, kita semua di keluarga Sari akan mengantarnya pergi.
Kita harus melakukannya dengan gaya. Budi, selamat. Kepala Adi, Kepala Budi, Presiden Sari, kami menyimpan kursi terbaik untuk Anda. Adi, kau juga memberi amplop putih? Apa yang bisa kita lakukan? Ibu Siti telah tiada. Kita tidak bisa pura-pura tidak tahu. Budi Santoso ini mungkin punya masalah karakter serius. Untuk begitu banyak kerabat dekat memberi amplop putih di pernikahan, betapa besar dendam itu. Sepertinya pemahaman kita tentang dia terlalu dangkal. Nilai keluarga yang buruk. Bagaimana dia bisa membangun diri? Lebih baik menjauhi orang seperti itu. Apa-apaan ini? Tuan Budi, ibumu dan para tetua belum tiba. Pernikahan ini. Waktu upacara sudah habis, langsung mulai. Persetan dengan basa-basi. Bibi Siti, jangan menunggu lagi. Buka pintunya. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pengantin wanita kita yang paling cantik hari ini, Nona Rina Wijaya. Silakan masuk dengan megah. Siapa yang memutar musik pemakaman? Di mana satpam? Di mana keamanannya? Bukankah itu Rio Pratama? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Datang ke pernikahan dengan pakaian itu? Apakah dia gila? Memakai pakaian duka ke pernikahan? Itu kebencian yang serius. Lihat orang-orang di belakangnya. Bukankah itu saudara perempuan dan paman pengantin pria? Kenapa mereka semua memakai pakaian duka? Apa yang terjadi? Tina, paman, apa yang kalian lakukan? Hari ini hari pernikahanku, apakah kalian sudah gila? Kita tidak seharusnya ikut campur dalam masalah ini. Ini gila. Dia benar-benar mengubah pernikahan menjadi pemakaman. Aku cinta Rio. Orang ini tidak pernah gagal mengejutkan. Rio, apa kau gila? Apa yang coba kau lakukan? Ini pernikahanku. Apa maksudmu membawa peti mati ke sini? Apa kau mencoba mengutukku? Kau tidak pantas dikutuk. Lepaskan aku. Kalian berdua, lepaskan aku. Dasar pengkhianat sampah. Aku akan membunuh Rio. Berlutut. Sujud pada ibumu. Kau masih berani melawan? Pantasan. Dia pantas tetap berlutut. Kamu lagi apa? Apa yang terjadi pada ibu? Tamparan ini untuk ibu. Saat dia meninggal, dia terus memanggil namamu. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Kenapa kamu tidak pulang? Kenapa? Tidak, mustahil. Ibu baik-baik saja tadi malam. Tidak, itu tidak mungkin. Tendangan ini untuk Bibi Siti, untuk semua kekhawatirannya padamu, dan untuk keputusasaan yang dia rasakan saat meninggal tadi malam. Sayang, kamu tidak apa-apa? Kamu baik-baik saja? Rio, kamu sudah keterlaluan? Aku tahu kamu cemburu karena Budi bisa membuatku bahagia. Cemburu karena kami akan menikah hari ini. Apa karena kamu tidak bisa mendapatkanku? Kamu ingin menghancurkan pernikahanku dan seluruh hidupku, kan? Tutup mulut kotormu. Siapa sih kamu? Siapa yang minta pendapatmu di sini? Saya Dewi, iri padamu. Nona, apa otakmu ketinggalan di rumah hari ini? Hanya bawa peralatan makeupmu? Kenapa tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Kamu ini orang macam apa?
Seorang matre yang berbalik demi uang dan naik ke tempat tidur kakaknya. Dengan mertuamu baru saja meninggal, kamu masih bisa pakai gaun pengantin dengan tenang, seperti wanita bermuka dua yang pura-pura cinta mati. Kau sebut ini cinta? Kau berbohong besar. Omong kosong. Kalau begitu, biar aku tanya kamu. 100 juta dolar yang dikumpulkan Rio untuk startupnya, apakah itu digelapkan olehmu dan Budi bersama-sama? Dan kamu juga meninggalkannya dengan utang 100 juta dolar. Biar aku tanya lagi, gaun pengantin yang kamu pakai ini, dan cincin berlian di jari tanganmu, apakah semuanya dibeli dengan uang hasil jerih payah Rio? Aku tidak, itu urusan bisnis. Kamu tidak bisa memfitnahku seperti ini. Budi, Bibi Siti sudah tiada. Menurut tradisi, anak sulung harus memecahkan baskom untuk menuntun rohnya. Berlutut dan pecahkan, untuk mengantar Bibi Siti pergi. Bapak Budi, kami dari Unit Investigasi Kejahatan Ekonomi. Anda diduga melakukan penggelapan dan penipuan keuangan yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Silakan ikut kami untuk penyelidikan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menangkapku? Ini pernikahanku, lepaskan aku, bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Budi, apa kau tahu semalam, ibumu tewas tercekik di rumahnya sendiri. Dia sendirian dalam asap itu, berjuang putus asa. Kau ada di bar karaoke, merayu wanita itu, menyanyikan Ibu Cahaya Lilin untuknya. Apa kau punya hati? Tidak mungkin, kalian semua bersekongkol untuk menipuku. Ibu baik-baik saja kemarin, dia membuatkanku makan malam. Dia membuatkanmu makan malam, tapi kau tidak memakannya. Tidak, ini palsu, palsu. Liru, pernikahan kakakmu besok, ibu membuatkanmu pangsit, ada di kulkas. Sampai di rumah, panaskan saja. Ibu agak lelah, jadi aku mau tidur. Ibu, lihat sekarang, siapa ini? Ibu, bangun, lihat aku. Ini aku Budi, aku putramu. Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar salah. Tolong bangun, tolong. Katakan padaku ini, caranya bertingkah sekarang, apakah dia benar-benar menyesal, atau dia hanya pura-pura? Kamu, semua ini karena kamu. Kalau bukan karena mengadakan pesta bujangan bodoh itu, ibuku tidak akan mati. Ini semua salahmu. Bukan aku, kamu yang tidak pulang. Apa aku bilang jangan pulang? Apa aku bilang kunci pintu? Kamu, ini semua salahmu. Aku ingin kamu dikubur bersama ibuku. Budi, tenang, lepaskan dia. Bawa keduanya ke kantor polisi. Satu karena penganiayaan, satu karena membuat keributan. Rio, kenapa bukan kamu? Ibuku sangat menyukaimu. Lebih dari aku, anak kandungnya sendiri. Saat kamu datang, dia akan memberikan paha ayam yang dia simpan untukku dan memberikannya padamu. Saat kamu datang, dia membelikan aku buku tulis termurah, dan membelikanmu pulpen terbaik. Kamu juara 1 di sekolah. Dia bilang kamu adalah harapan keluarga. Aku juara 5 di kelas. Dia bilang, kenapa kamu tidak belajar dari Rio? Aku belajar gila-gilaan. Aku ingin melampauimu. Aku ingin dia melihatku, setidaknya sekali. Tapi aku tidak pernah bisa mengejar. Aku begadang, mengerjakan soal latihan sampai hidungku berdarah. Yang kulihat hanya punggungmu. Perasaan itu saat semua orang menjadikanmu standar, dan aku, anak kandungnya, selalu hanya perbandingan yang gagal. Tahukah kamu bagaimana rasanya? Aku benci kamu. Aku benci karena ibumu melahirkan seseorang yang begitu pintar. Aku benci karena ibuku memberikan semua hal baik padamu. Aku hanya ingin mengalahkanmu sekali. Sekali saja. Tahukah kamu betapa bahagianya aku hari itu? Akhirnya aku menang. Akhirnya aku bisa membuatmu di bawah kakiku, tapi ibuku, dia tetap berpihak padamu. Dia sakit, pikirannya terganggu. Dia bahkan tidak mengenaliku, tapi dia masih mengingatmu. Dia masih menyimpan fotomu di ponselnya. Dia setiap hari bicara tentang betapa suksesnya Rio kita. Kenapa? Kenapa? Selesai?
mengantarkan Bibi Siti pergi. Hahaha. Hahaha, aku menang, aku mengalahkan Rio. Lihat aku, hahaha. Tina. Aku biarkan kalian yang mengurusnya. Aku pulang dulu. Baiklah, Enya. Orang tuamu menunggu di rumah. Hubungi kami jika ada sesuatu. Di luar dingin, pakai baju hangat, dan jangan terlalu dipikirkan. Bapak Arthur dan Ibu Siti pasti sangat khawatir. Dia sendirian. Apakah dia akan baik-baik saja? Rio, Kamu kembali. Di mana ibu? Dia di kamar tamu di atas, dan tidak keluar sepanjang sore. Dia juga belum makan. Rio. Bibimu. Sebelum dia pergi, apakah dia mengatakan sesuatu? Bibi Siti, kamu tahu, dia penakut sejak kecil. Waktu kecil, kalau ada petir, dia takut banget sampai sembunyi di pelukanku. Saat hujan, jalannya licin. Dia tidak berani melewati jembatan kayu di pintu masuk desa. Aku harus menggendongnya setiap kali. Dia bilang, dengan kakak di samping, aku tidak takut apapun. Dia benar-benar penakut waktu kecil. Tapi saat dia melompat ke sungai untuk menyelamatkanmu, dia tidak ragu sedikit pun. Lalu aku bertanya padanya, kamu tidak bisa berenang, kan? Dari mana keberanianmu? Dia bilang, aku tidak tahu. Aku hanya melihat Rio meronta-ronta di air, dan pikir aku tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada anakmu. Jadi aku minum Pak. Saat dia menikah, dia menangis dan memelukku erat, tidak mau melepaskan. Setelah melahirkan Budi, dia menunjukkan bayinya padaku dulu. Dia bilang, Kak, kamu punya anak laki-laki. Aku juga punya anak laki-laki, seperti kita bersaudara. Ibu, yang meninggal tidak bisa kembali. Yang hidup harus hidup dengan baik. Rio, Ibu, aku mengecewakan Bibi Siti. Aku tidak merawatnya. kamu tidak mengecewakannya. Ibu tidak salah padanya. Akulah yang salah. Aku gagal melindunginya. Akulah yang harus minta maaf. Apa yang kamu lakukan? Bangun? Bibi Siti yang paling menyayangiku. Aku sudah membalaskan dendamnya. Budi Santoso dan Rina Wijaya. Mereka berdua mendapat balasan yang pantas. Ibu, jika ibu benar-benar peduli pada Bibi Siti, berhentilah menyiksa diri sendiri. Jika ibu hancur, arwah Bibi Siti di surga tidak akan pernah tenang. Ibu Sitiku, kakakku. ayah, ibu. Baik baginya untuk meluapkan semuanya. Memendamnya sendiri itulah yang benar-benar membuatnya lelah. Rio, kamu. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Aku ingin sendirian sebentar. Aku akan menginap di villa seberang jalan malam ini. Kalian istirahat saja. Silakan. Jaga dirimu. Rio. Kamu keren banget hari ini. Tidur cepat. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Hei, lagi apa di sini? Aku kesini nemuin kalian. Lama nggak ketemu. Ayu, besok pagi, kamu urus persiapannya. Kami akan ikuti arahanmu. Oke, pagi-pagi, aku akan hubungi rumah duka, dan lalui prosedurnya lagi. Sasha, tentang Su Jiancheng? Jangan khawatir. Aku sudah siapkan departemen hukum. Kalau dia berani cari masalah, aku akan bikin perusahaannya bangkrut besok.
Biarkan dia sendiri. Biarkan dia tidur. Dia lelah mental hari ini. Rio, Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kalian berdua gimana? Semua beres di hotel? Semua beres. Dewi yang atur tim terbaik, akan jadi megah dan layak. Jangan khawatir. Ayu, terima kasih untuk kalian berdua. Astaga, kita keluarga. baik, baik. Itu terlalu norak. Sama-sama, kalau kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, cepat sembuh, dan kembali bekerja seperti budak untukku. Tepat sekali. Kami sudah sangat khawatir padamu. Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Dari segi psikologi, setelah peristiwa traumatis besar, kau butuh setidaknya 72 jam waktu penyangga untuk membangun kembali pertahanan psikologismu. Jadi selama 3 hari ini, jangan pikirkan apapun, jangan lakukan apapun, kami akan menangani apapun yang terjadi. Pergi tidurlah. Besok saat kau bangun, semuanya akan selesai. Terdeteksi bahwa tuan rumah berada di titik rendah dalam hidup dan telah menerima perhatian keluarga berkualitas tinggi dari lawan jenis. Peringkat emosi, sangat mendebarkan. Hadiah, $1 juta tunai. Sudah dikreditkan secara real time. Baik. Aku mau tidur. Mimpi buruk? SSST, jangan takut. Aku di sini bersamamu. Ayu, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kau hanya membela BBCT-mu dan membawanya keadilan. Adapun Budi dan Rina, itu adalah pilihan mereka sendiri. Kau menuai apa yang kau tabur. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku tidak bahagia. Karena kau anak yang baik. Kepuasan balas dendam tidak pernah menjadi obat untuk rasa sakit. Lega sejati datang dari melepaskan. Minum ini. Besok saat matahari terbit, semuanya akan menjadi awal yang baru. Tidurlah sekarang, aku di luar, panggil aku jika perlu. Baik. Kenapa? Aku suka yang kuningnya cair. Ayu, gorengkan satu lagi. Penny, jangan ambil telurku. Milikku yang paling lembut. Kamu kekanak-kanakan? Oh, kamu sudah bangun. Kukira kamu akan tidur selamanya. Kamu sudah bangun. Aku buatkan bubur telur 1000 tahun dan daging babi. Ayo makan, ini bagus untuk perutmu. Ayo duduk, kami sudah menunggumu. Kalau kamu tidak cepat, Penny akan menghabiskan sarapanmu. Apakah kamu tidur nyenyak?